Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restiana, NPM 19751054 dari D3 Agribisnis semester 3B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi beberapa input pertanian, yaitu pestisida dan pupuk, guna memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah Bisnis Input Pertanian yang diampu oleh Ibu Analiana Sari, STP MTA. Yang pertama yang akan saya identifikasi yaitu pestisida jenis insektisida dengan merek dagang yaitu Nararel. Nararel 550 EC adalah insektisida racun sistemik kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna coklat kekuningan yang dapat diemulsikan. Nararel 550 EC diproduksi oleh PT Samudra Utama Narapati. Bahan aktif penyusun dari Nararel ini yaitu klorpirifos 500 gram per liter dan sipermetrin 50 gram per liter. Untuk prosedur pemakaiannya, untuk tanaman kedelai dengan hama penggulung daun atau Lamprosema indicata, dosis yang dipakai yaitu 0,5 sampai 1 ml per liter. Cara pengaplikasiannya dengan penyemprotan volume tinggi. Keunggulan dari insektisida Nararel ini adalah yang pertama, penetrasi yang kuat pada jaringan daun, yang kedua, memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap tanaman, yang ketiga, aktivitas translaminar yang dapat mengendalikan hama dalam waktu yang lama, yang keempat, cocok digunakan dalam program Integrated Pest Management, yang kelima, meningkatkan produksi tanaman secara optimal, dan yang keenam, teknologi aksi ganda bersifat kontak, sehingga memberikan efek knockdown yang cepat dan efek lambung. Selanjutnya yaitu insektisida dengan merek dagang Regen. Regen 50 SC adalah insektisida sistemik racun kontak lambung dan zat pengatur tumbuh tanaman, berbentuk pekatan suspensi berwarna putih, yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman kubis, tanaman cabai, kentang, padi, kedelai, semangka, jagung, tebu, kakao, kelapa sawit, kacang panjang, dan jeruk. Regen 50 SC ini diproduksi oleh PT BASF Indonesia. Isi berat dari Regen ini adalah 100 ml dan bahan aktif penyusunnya yaitu Fipropil 50 gram per liter. Keuntungan dari menggunakan Regen jenis ini yaitu yang pertama, merupakan insektisida dan ZBT atau zat pengatur tumbuh. Yang kedua, mempunyai cara kerja sistemik, berdaya racun kontak dan lambung. Yang ketiga, sangat efektif mengendalikan hama perusak daun. Yang keempat, efek ZPT Regen 50 SC dapat merangsang pertumbuhan akar lebih banyak, tanaman lebih kokoh dan daun lebih hijau yang sangat mendukung produksi tanaman kedelai, cabai kubis, jagung, serta padi. Yang kelima yaitu ramah lingkungan. Prosedur pemakaian dari Regen ini untuk tanaman padi digunakan membasmi wereng coklat dan walang sangit. Dosis yang dipakai yaitu 0,25 sampai 0,5 liter per hektar. Cara pengaplikasiannya dengan penyemprotan volume tinggi. Untuk tanaman cabai digunakan membasmi hama trips dan kutu daun dengan dosis yang dipakai biasanya 1 sampai 2 ml. Cara pengaplikasiannya dengan penyemprotan volume tinggi. Selanjutnya yang akan saya identifikasi yaitu pupuk. Yang pertama yaitu pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan bagi tanaman. Pupuk urea berbentuk butir-butir kristal berwarna putih dan berwarna pink atau merah muda untuk pupuk urea yang bersubsidi.
Pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnya sangat mudah menghisap air atau higroskopis. Karena itu, sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsur hara N sebesar 46% dengan pengertian setiap 100 kg dari pupuk urea mengandung 46 kg nitrogen dan kadar air sebesar 0,5%, kadar bioret sebesar 1%. Pupuk urea berbentuk pril dengan ukuran 1 sampai 3,35 mm 90% min. Unsur hara nitrogen yang terkandung dalam pupuk urea sangat besar kegunaannya bagi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Di antaranya yang pertama, membuat daun tanaman lebih hijau, segar, dan banyak mengandung butir hijau daun atau klorofil yang mempunyai peranan sangat penting dalam proses fotosintesis. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah anakannya banyak, dan memiliki cabang yang banyak. Yang ketiga, menambah kandungan protein dalam tanaman. Dapat dipakai untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Yang keempat, meningkatkan aktivitas organisme dalam tanah yang dapat menyebabkan tanah menjadi subur. Yang kelima, dengan pemupukan yang tepat dan benar atau berimbang secara teratur, tanaman akan tumbuh segar, sehat, dan memberikan hasil yang berlipat ganda dan tidak merusak struktur tanah. Dalam rangka pengamanan dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk penyaluran pupuk bersubsidi, maka dilakukan perubahan pupuk urea berwarna putih menjadi pupuk urea berwarna pink atau merah muda. Pupuk urea pink tidak mengubah komposisi dan kandungannya. Pupuk urea pink tetap aman digunakan, ramah lingkungan, dan tidak meracuni tanaman. Adapun bahan pewarna yang digunakan itu terbuat dari bahan kimia organik yang tidak berbahaya bagi tanaman karena larut dalam air. Selanjutnya yaitu cara penggunaan pupuk urea yang efisien. Yang pertama, meminimalkan kehilangan amonia melalui pemberian urea pada cuaca yang teduh, suhu yang rendah. Pada suhu yang tinggi, konversi urea menjadi amoniak berlangsung relatif lebih cepat, sehingga urea banyak yang menguap ke udara. Urea paling baik diterapkan pada hari yang dingin, dalam cuaca di bawah 20 derajat Celcius, serta dalam kondisi angin yang relatif tenang. Sayangnya di Indonesia, suhu serendah tersebut sangat jarang ditemukan. Umumnya pertanian terletak di dataran rendah dengan suhu antara 25 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Agar potensi kerugian akibat tingginya pemakaian urea yang tak sebanding dengan hasil yang diharapkan, maka pemberian urea pada tanaman sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan dosis yang tepat. Pemberian urea pun sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore menjelang gelap. Yang kedua yaitu gunakan urea dengan inhibitor urease sebelum menanam. Urease adalah enzim yang memulai reaksi kimia yang mengubah urea menjadi kebutuhan nitrat tanaman. Menggunakan pupuk dengan inhibitor urease dapat memperlambat reaksi kimia dan membantu mempertahankan urea di dalam tanah. Yang ketiga yaitu gunakan urea setelah tanaman tumbuh. Menerapkan pupuk urea sebelum penanaman menyebabkan tingginya jumlah urea yang hilang sebelum tumbuhnya tanaman. Yang keempat, sebarkan urea secara merata di seluruh tanah. Urea dikemas dan dijual dalam bentuk pelet atau butiran kecil yang padat. Sebarkan urea dengan penyebar pupuk atau taburkan pelet dengan tangan secara merata di tanah. Untuk sebagian besar tanaman, kita harus menjaga agar urea tetap dekat dengan akar tanaman atau dekat dengan tempat penanaman benih. Yang kelima yaitu basahi tanah. Sebelum urea menjadi
nitrat yang dibutuhkan tanaman, pertama-tama urea berubah menjadi gas amoniak. Karena gas dapat dengan mudah keluar dari permukaan tanah, memberikan pupuk ketika tanah basah akan membantu memasukkan urea ke dalam tanah sebelum reaksi kimia dimulai. Dengan cara ini, lebih banyak amonia terperangkap di dalam tanah, minimum setengah inci lapisan. Tanah harus basah untuk menyimpan sebanyak mungkin gas amoniak di dalam tanah. Kita bisa menyirami sendiri, berikan urea sebelum hujan, atau aplikasikan dalam waktu paling lambat 48 jam setelah hujan. Yang keenam, masukkan urea ke dalam tanah. Mengolah sawah atau kebun adalah cara yang bagus untuk memasukkan pupuk urea ke dalam tanah sebelum gas amonia tersebut hilang. Garu, seret, atau cangkul bagian tanah untuk memasukkan urea ke lapisan bagian atas dari tanah. Yang ketujuh yaitu terapkan cara penggunaan pupuk urea ke biji jagung secara tidak langsung. Berikan urea ke jagung secara tidak langsung dengan menyebarkan urea ke tanah minimal 2 inci atau 5 cm dari tanaman jagung. Paparan langsung urea beracun bagi biji dan sangat mengurangi hasil tanaman jagung. Yang ke-8 yaitu gabungkan urea dengan pupuk tambahan untuk menciptakan campuran pupuk yang stabil. Urea memberikan nitrogen pada tanaman, tetapi unsur lain seperti fosfor dan kalium juga penting untuk kesehatan tanaman. Pupuk yang bisa kita campurkan dengan aman bersama urea yaitu ada kalsium, kalium sulfat, dan magnesium sulfat. Selanjutnya yang kedua yaitu pupuk Posca. Pupuk Posca atau NPK merupakan salah satu jenis pupuk yang bersubsidi oleh pemerintah sehingga harganya lebih murah dan terjangkau oleh petani. Pupuk Posca disebut juga dengan sebutan pupuk majemuk NPK yang terdiri dari beberapa unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Hingga saat ini, pupuk Posca sudah dikenal luas dan banyak digunakan oleh para petani. Kehadiran dari pupuk ini sangat membantu para petani karena harganya yang murah dan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Pupuk ini banyak digunakan oleh petani padi karena mampu meningkatkan hasil panen dan kualitas gabah. Tanaman padi yang dipupuk dengan pupuk ini menghasilkan bulir yang lebih berisi. Pupuk NPK Posca mulai diproduksi pada awal tahun 2000 dan resmi dipasarkan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus tahun 2000. Pupuk Posca pertama kali diproduksi oleh sebuah BUMN yang berkonsentrasi dalam memproduksi pupuk dan semen, yaitu PT Petrokimia Gresik. Pupuk Posca tersedia dalam dua ukuran kemasan, yaitu kemasan 20 kg dan kemasan 50 kg. Untuk pupuk Posca dijual bebas di pasaran karena ini adalah pupuk bersubsidi yang dijual dengan sistem terpupuk. Pupuk Posca didapat oleh petani-petani yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar. Untuk persentase kandungan pupuk Posca atau zat aktif penyusunnya, yang pertama nitrogen yaitu sebesar 15%, fosfat sebesar 15%, kalium sebesar 15%, sulfur sebesar 10%, dan kadar air maksimal 2%. Sifat dari pupuk Posca, yang pertama pupuk Posca berbentuk butiran atau granul, berwarna merah jambu atau pink, bersifat higrokopis sehingga mudah larut dalam air, mudah diserap oleh tanaman, memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari pupuk Posca. Pupuk Posca adalah pupuk majemuk yang terdiri dari beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Masing-masing dari unsur hara yang terdapat pada pupuk Posca memiliki peran dan fungsi yang berbeda pula. Oleh sebab itu, sebagai pupuk majemuk, pupuk Posca memiliki fungsi dan manfaat yang sangat beragam pada tanaman. Yaitu manfaat yang pertama, dapat memicu pertumbuhan vegetatif dan generatif. Yang kedua, menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh. Yang ketiga, memperlancar proses pembentukan gula dan pati.
Yang keempat, memacu pertumbuhan akar tanaman. Yang kelima, membuat tanaman lebih hijau dan sehat. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan. Yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Yang kedelapan, memacu pembentukan bunga dan buah. Dan yang kesembilan, membantu memperbesar buah, umbi, dan biji. Dan yang kesepuluh, meningkatkan kandungan protein. Demikianlah identifikasi yang saya lakukan mengenai input-input pertanian, yaitu tadi pestisida dan pupuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.